Oke guys, investasi apa yang terbaik untuk gaji UMR? Gimana cara ubah 10.000 jadi 1 miliar? Yes, gue nggak bohong, nggak clickbait. Awalnya 10.000, tapi itu kalau di compound dan lama-lama income-nya bertambah, kita taruh lebih lama-lama bisa jadi 1 miliar. Sebelum video ini harusnya kalian udah nonton video lama gue sebelumnya, yaitu cara gue atur uang dari UMR sampai miliaran, itu ada di video di sini. Nah sekarang di video ini lebih fokus ke investasinya, jadi uangnya itu diapain. Pertama buat teman-teman yang belum lolos step 1 sama step 2, yaitu cash flow dan proteksi, itu dulu. Jangan skip karena alasannya udah jelas gue jelasin banget. Ada di video gue itu atau di instastory gue yang sebelumnya gue pernah bahas. Baru step ketiga adalah investasi. Uang yang kita sisihin kalau pakai aturan 50-30-20. 20% setiap bulan uang yang kita sisihin adalah ke investasi ini. Cuma investasi apa yang terbaik untuk gaji UMR? Pertama kita harus pelajarin dulu ada 2 tipe investasi. Nanti sambil berjalan gue bakal sambil praktekin di aplikasi Ajaib, karena menurut gue itu salah satu aplikasi yang paling gampang. Yang mau sambil praktek bisa sambil download Ajaib dulu di bawah, sama pakai kode Ajaib gue biar kalian bisa dapat hadiah saham. Oke, simpelnya gini dulu. Apa itu active investing dan passive investing? Nah kebetulan kalau di aplikasi Ajaib, kalau kalian buka di homepage-nya setelah kalian daftar, by the way kalian daftar dulu dan itu gampang banget, cuma 5 menit. Jangan lupa pakai kode gue. Kalau kalian buka di aplikasi Ajaib, dia tuh ada 2 tab, saham dan reksadana. Nah kebanyakan dari kita tuh kalau misalnya investasi kita langsung mikir saham, langsung beli individualnya. Misalnya kayak nggak tahu di tampilan kalian harusnya beda-beda, tapi saham-saham kayak BBCA, BBRI, BBNI, kok gue beli yang mana biar gue investasinya paling maksimal untuk gaji UMR. Nah kita harus pelajarin dulu. Kalau membeli saham atau misalnya kita pengen analogi di kepala kita ya, kita pantengin terus, liatin chartnya, mana nih yang bagus, kita analisa, itu namanya active investing. Sama halnya untuk investasi lain, misalnya kayak cryptocurrency atau yang lain. Jadi kita punya waktu lebih memang untuk mantau, memang untuk analisa. Itu dulu deh, kalian punya seberapa banyak waktu untuk bisa pilih jalur yang mana. Nah yang kedua, kalau misalnya di aplikasi aja itu kalian bisa ke tab 2, yaitu reksadana. Reksadana itu masuk kategori passive investing. Jadi apa itu passive investing? Passive investing itu buat teman-teman yang nggak punya waktu, atau misalnya waktunya terbatas untuk analisa, jadi kalian titip ke instrumen investasi yang sifatnya tuh lebih, ya udah taruh terus nggak usah dipikirin. Nah reksadana tuh masuk kategori itu. Jadi sebenarnya uang kalian tuh dititip ke orang yang terlicense untuk memanage uang kalian. Jadi again, balik lagi ke kalian. Kalian punya banyak waktu untuk bisa aktif atau kalian punya waktu dikit untuk masuk ke pasif. Gue sendiri untuk gaji UMR rekomendasinya adalah pilih passive investing. Karena kalau misalnya kita UMR tuh kita harusnya fokus ke creating income, memperbanyak skill kita dan ilmu kita biar kita bisa dapetin income lebih banyak. Tapi kalau kita cari income lebih banyak, kita butuh waktu lebih banyak untuk fokus ke hal itu. Jadi untuk 90% yang nonton, gue actually saranin untuk ke passive investing. Oke, kita lanjut. Nah, UMR itu kita udah bahas di video sebelumnya, 20% itu dialokasiin ke investasi. Jadi simpelnya, kalian punya gaji 5 juta anggapannya. 1 juta itu langsung aja setiap bulan taruh ke instrumen-instrumen investasi yang cocok untuk kalian. Nah, judul topiknya kan di sini adalah terbaik untuk gaji UMR. Nah, triknya di sini. Setiap orang tuh punya pengalaman hidup yang beda-beda, setiap orang tuh punya profil resiko yang beda-beda, setiap orang punya appetite atau kayak lebih bisa memahami instrumen yang berbeda-beda. Jadi yang terbaik untuk A belum tentu terbaik untuk B. Tapi kenapa gue bahas reksadana? Karena ini menurut opini pribadi gue, reksadana adalah salah satu produk investasi yang paling versatile. Versatile itu apa? Artinya bisa cocok ke siapa aja. Mau yang profil resiko rendah ataupun yang profil resiko tinggi, itu bisa buat kalian juga. Jadi sebenarnya setelah step ini tuh kenali risk profile, selanjutnya adalah tahu tujuan investasi atau namanya financial goal. Pas kita investasi kita mesti tahu ujungnya tuh di mana. Kita mau beli rumah di umur 30, rumahnya harganya 1,5 M misalnya kayak gitu. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator untuk hitung, untuk dapat 1,5 M, gue tuh butuh waktu berapa lama, taruh duit setiap bulan berapa, dengan return berapa. Nah, jangka waktu sama return ini yang bakal nentuin kalian cocoknya tuh masuk reksadana atau enggak produk investasi apa. Kalau di Ajaib kalian lihat saham atau reksadana, di sana tuh lumayan lengkap. Tapi analoginya di sini kan ada nama-nama reksadana dan nama-nama saham. Nah, sebenarnya setelah kalian menentukan financial goal-nya, misalnya pengen di umur berapa, beli apa, butuh uang berapa, nanti gue bakal link juga kalkulatornya kira-kira kayak gini lah. Kalian mesti ngerti konsep namanya compounding interest, yang gue pernah bahas di video ini sebelumnya, gimana cara dapat 1 miliar. Nah, kalau misalnya udah ngerti konsep itu, nah dari sana baru kita tentuin, kita mau beli produk investasi yang mana. Apa kita beli saham A, apa kita beli saham B, apa kita beli reksadana apa. Nah di sini yang kalian bisa lakuin adalah riset. Misalnya ternyata butuh investasi sebulan 1 juta dengan produk yang returnnya 12% dan jangka waktunya ternyata 20 tahun. Mungkin yang terbaik buat kalian adalah reksadana saham. Cuma itu the beauty of compounding interest. Investasi terbaik adalah investasi yang kita bisa lakuin sejak dini. Kenapa gue bilang 10.000? Ini salah satu tesis investment gue. Kebanyakan dari teman gue nggak memulai invest. Bukan karena mereka nggak ngerti, karena mereka nggak coba dulu gitu. Dan kalau misalnya di Ajaib tuh kalian bisa mulai investasi dengan 10.000 perak. Analoginya tuh 10.000 uang sekali makan. Saran gue pribadi, taruh dulu uangnya 10.000, konsisten per bulan sampai 2 bulan, sampai 3 bulan. Kalau misalnya kalian udah taruh uang, kalian lebih more likely
bakal lebih mau invest jangka panjang dan lebih pengen belajar apa sih sebenarnya yang gue invest. Di sini gue bakal nyantumin juga kalkulator hitungannya. Kalau misalnya awalnya kalian taruh 10.000, terus lama-lama grow 20.000, lama-lama grow 50.000 sampai 1 juta, sampai 2 juta per bulan karena karir kalian bertambah kan. Akhirnya kalian taruh di reksadana yang returnnya mungkin 10 sampai 12%. Itu bisa mencapai nilai 1 miliar jauh lebih cepat dibanding kalau kalian cuma tabung di bank. So sebenarnya udah sampai di tahap ini, investasi terbaik untuk gaji UMR itu apa? Sebenarnya ilmu. Cuma karena kita udah bahas secara overall konsepnya tentang aktif passive investing, contoh-contoh investasi yang cocok, dan kenapa gue saranin passive investing buat teman-teman yang lagi gaji UMR. Sisanya tuh sebenarnya riset reksadana mana yang cocok untuk kalian. Atau kalau misalnya mau coba investasi saham apa yang cocok untuk kalian? Karena ada saham yang lebih less beresiko, ada yang lebih beresiko, ada yang market cap-nya kecil, yang gede. Tapi gimana cara tahu apa yang terbaik buat kita? Belajar dan riset. Makanya itu sebenarnya salah satu alasan gue bangun ternak uang, karena gue sendiri aja pas mulai itu nggak tahu mau mulai dari mana. Dan jangan pakai lama, menurut gue langsung praktek aja. Kalian langsung download aplikasi Ajaib karena itu daftarnya 5 menit, cepet banget. Jadi kalian langsung buka aplikasi Ajaib, di sana kalian bisa langsung coba-coba, lihat-lihat saham-saham apa yang kira-kira bisa dibeli dan info-info chartnya, info bid sama asnya. Sampai kalian kalau akhirnya udah analisa dan kalian beli, itu segampang tinggal klik buy. Nah, yang di reksadana nggak dibedain juga, kalian sebenarnya as simple as tinggal buka aplikasinya, pilih reksadana yang kalian udah cocok untuk kalian. Di sana juga ada overview-nya, return 6 bulan, return 3 bulan, 1 tahun, dan selanjutnya. Apakah ini cocok untuk kalian? Again, riset lagi. Terus kalian tinggal beli, setor, bayar, dan transfer. Selanjutnya apa? Dollar cost averaging. DCA adalah salah satu cara untuk kalian bisa konsisten, nggak usah lihat harga naik, nggak usah lihat harga turun. Selama kalian tahu produknya itu sesuai dengan apa yang kalian butuhin, kalian top up terus tiap bulan. Kalau udah yakin, tambahin terus. Karena again, investment itu game mindset dan konsistensi. Tanpa kita sadari, tahu-tahu nanti 10 tahun, 15 tahun lagi, duit yang harusnya cuma 100 juta, siapa tahu bisa jadi 500 juta. That's the beauty of compounding interest. Oke, konklusi. Investasi terbaik buat UMR, creating income. Tapi and then income-nya apa? Income-nya ditaruh ke produk-produk yang saran gua adalah passive investment. Dan karena produk yang paling versatile adalah reksadana, gue actually rekomendasi reksadana. Reksadana yang mana yang cocok, sesuai dengan risk profile kalian, tujuannya kalian. Yang low risk coba dulu reksadana pasar uang, yang high risk coba aja reksadana saham. Mulai dari 10.000, kalian tinggal download Ajaib, pakai kode promo gua REM 800 itu, biar kalian bisa dapat hadiah saham. Semoga kalian bisa konsisten terus, uangnya bekerja untuk kalian sambil kalian improve income skill. Alright, ini kira-kira beberapa konten ke depan gue bakal mulai bahas uang, tapi mulai dari pemula banget, karena mungkin audiens gue belum ada yang terlalu ngerti ya. Nanti lama-lama kita bakal bahas yang lebih kompleks, including gue investasi saham apa, atau saham-saham apa yang akhirnya gue investasikan, dan akhirnya multi-bagger. Multi-bagger bagi yang nggak tahu tuh sahamnya naik sampai 2 kali lipat. Oke, kayaknya udah mulai gelap, ini udah mulai sore. I guess see you guys in the next video. Feel free untuk komen, like, dan lain-lainnya. Bye-bye.